Alam semesta yang saat ini kita tinggali sudah berumur miliaran tahun yang lalu. Tentu saja jauh sebelum kita lahir, pasti ada makhluk hidup lain yang menghuni bumi ini. Baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan yang pastinya sekarang telah punah, bro. Namun, apakah kamu tahu bahwa ilmuwan yang ingin menghidupkan kembali beberapa hewan yang telah punah dengan cara cloning genetik, meskipun tidak semua hewan punah dapat melalui proses cloning tersebut? Kira-kira apa saja hewan yang dapat dikloning dan dihidupkan kembali? Berikut ini 12 hewan punah yang bisa dikloning dan dilestarikan kembali. Huaia. Huaia atau yang nama latinnya Heteraloka acutirostris merupakan spesies burung yang hidup di North Island, New Zealand. Dilihat dari bentuknya, burung ini memiliki paruh yang unik, yaitu paruhnya cukup panjang kemudian melengkung ke bawah, bro. Burung ini punah pada abad ke-20 dikarenakan pemburuan liar dan juga deforestasi atau penebangan hutan. Pada akhirnya para ilmuwan saat ini sepakat untuk menghidupkan dan melestarikan kembali burung tersebut. Moa. Kalian ada yang pernah nonton film animasi Up atau enggak? Kalau ada yang pernah, kalian pasti tahu kan kalau di dalam film itu ada burung besar yang mirip sama burung unta. Nah, itulah yang dinamakan dengan moa. Moa merupakan spesies burung yang tidak bisa terbang karena burung ini tidak memiliki sayap vestigial, memiliki tubuh yang besar dan juga leher yang panjang. Bahkan hewan ini pernah menjadi spesies burung terbesar yang pernah ada di planet. Hewan ini diperkirakan sudah punah sekitar 600 tahun yang lalu. Namun beruntungnya telur dan bulunya masih bisa ditemukan dalam kondisi relatif utuh. Proyek untuk mengkloning moa masih terus dicoba, sebab DNA-nya masih terus diekstraksi dari kulit telur di masa lampau. Iris elk atau rusa besar Irlandia. Iris elk merupakan salah satu megafauna yang hidup di zaman es, bro. Berakhirnya zaman es pada masa itu telah mengorbankan banyak sekali megafauna, yang tentu termasuk rusa besar Irlandia ini. Namun seperti halnya hewan yang hidup di era Pleistosen, spesimen mereka berpotensi besar ditemukan dalam permafrost atau tanah yang berada di titik beku 0 derajat yang mencair. Analisis DNA terbaru menyebutkan bahwa rusa ini merupakan rusa terbesar yang pernah ada, bro. Bahkan tanduknya berukuran 12 kaki atau sekitar 3,6 meter. Carolina parkit. Carolina parkit merupakan spesies burung beo satu-satunya yang asli berasal dari Amerika Serikat. Bulunya yang indah dibanderol mahal untuk melengkapi topi wanita pada zaman itu. Spesimen terakhir menyerah dan mati pada tahun 1918. Beruntungnya, kulit, telur, maupun bulu dari burung parkit ini masih tersisa dan bisa diekstrasi menjadi DNA. Beberapa ilmuwan sudah gencar untuk segera memproses proyek kloningan ini untuk pelestarian kembali burung tersebut. Passenger pigeon. Sekitar 200 tahun yang lalu, kawanan burung merpati ini masih berjumlah miliaran dan terbesar di penjuru Amerika Serikat. Pada tahun 1914, kampanye berbulu secara besar-besaran dan tanpa belas kasihan memusnahkan seluruh burung ini. Kini para ilmuwan dengan teknologi cloning sedang berusaha untuk menghidupkan kembali spesimen ini, yang nantinya tidak hanya tersebar di Amerika Serikat, namun juga di penjuru bumi lainnya. Proses cloning ini tentu saja diambil dari sisa-sisa burung dan juga spesimen kerabat dekat dari passenger pigeon. Badak berbulu. Badak berbulu merupakan jenis hewan purba yang mendiami tundra di masa Pleistosen atau zaman es. Mereka berkeliaran di dinginnya salju Arktik pada 10 tahun yang lalu. Gambarnya juga sering muncul dalam seni gua kuno. Proses cloning dari badak berbulu ini sangat memungkinkan terjadi, karena spesimennya sering terpapar di permafrost Arktik yang kemudian dapat diambil DNA-nya. Dodo. Meski kini sudah tiada, namun hewan langka ini cukup familiar. Hanya berselang 80 tahun dari awal ditemukannya dodo, mereka langsung punah. Pasalnya habitat asli dodo, yaitu Pulau Mauritius, sudah tidak lagi memiliki predator asli. Dodo pun juga merupakan hewan yang tidak takut terhadap manusia, sehingga dapat dengan mudah didekati, ditangkap dan kemudian punah. Woolly mammoth. Nah, kalau lihat hewan yang satu ini, pasti kalian langsung teringat karakter Manny dalam film animasi Ice Age.
Binatang dari Pleistosen ini bisa menjadi kandidat kuat untuk dikloning. Pasalnya, mereka belum cukup lama punah. Terutama spesimen utuhnya banyak ditemukan membeku di tundra Arktik. Para peneliti Harvard mengklaim bahwa 2 tahun lagi akan tercipta embrio hibrida yang menampilkan embrio gajah Asia dan gen dari mamut berbulu. Jika berhasil, maka hewan tersebut akan dinamakan mamopen. Wujudnya akan mirip seperti gajah, namun juga membawa ciri khas dari mamut. Kepunahannya terjadi ternyata bukan hanya karena zaman, namun juga karena ulah manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia juga harus berperan aktif dalam penjagaan dan upaya pelestarian hewan-hewan yang ada di dunia ini. Karena dalam kehidupan ini, semuanya harus ada keseimbangan ekosistem. Jangan sampai karena keserakahan manusia, harus ada hewan-hewan yang dikorbankan. Baiklah, segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang lengkap atau nada pengucapan yang kurang tepat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.